Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 Mei berjudul Iman yang Diusahakan. Sebagian besar orang Kristen tidak memahami pengertian iman yang benar. Karena hal itu, maka mereka tidak pernah memiliki iman yang benar. Iman mereka selalu sangat dangkal dan miskin. Mereka memahami iman sekedar mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesalahan memahami pengertian mengenai iman ini membuat mereka tidak memperjuangkan iman yang sejati yang dapat menyelamatkan. Iman yang mereka miliki sebenarnya belumlah iman standar yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah iman palsu yang tidak bisa dinamis dan yang tidak dapat mengubah hidup mereka. Sehingga mereka tetap hidup sebagai manusia yang berkodrat dosa dan yang tidak memiliki kemuliaan Allah. Mereka juga tidak berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Jadi mereka tidak berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Kalimat dibenarkan karena iman atau oleh iman adalah kalimat penting dalam proses keselamatan. Tetapi kalimat ini menjadi sia-sia tanpa memahami pengertian iman yang benar. Menjelaskan mengenai iman, harus dihubungkan dengan kehidupan Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Hal ini disinggung oleh Paulus dalam kitab Roma ketika berbicara mengenai pembenaran oleh iman. Jadi dibenarkan oleh iman itu, saudara, banyak dibicarakan Paulus dalam kitab Roma. Dan ketika Paulus berbicara mengenai dibenarkan oleh iman itu, Paulus menghubungkan iman Abraham. Kita harus mengamati kehidupan Abraham yang menjadi teladan iman kita, di mana kita harus memiliki iman seperti iman Abraham. Kalau seseorang memiliki langkah hidup seperti Abraham yang menerjemahkan imannya, maka barulah dapat disebut sebagai anak Abraham yang memiliki iman yang benar. Saudaraku sekalian, kehidupan Abraham tidak diatur oleh hukum, tetapi diatur oleh kehendak Allah. Penurutannya terhadap kehendak Allah inilah iman yang benar. Jadi, penurutan Abraham terhadap kehendak Allah, inilah iman yang benar, saudaraku. Iman yang harus dimiliki orang percaya. Dan itulah iman yang menyelamatkan, saudaraku. Sesungguhnya dibenarkan oleh perbuatan berdasarkan hukum, seperti yang dilakukan Paulus sebelum menjadi orang percaya, jauh lebih ringan dibandingkan dengan dibenarkan oleh iman. Kalau sekarang seseorang mengaku memiliki iman tetapi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham, itu bukan iman. Jadi kalau seseorang mengaku memiliki iman tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham, berarti belum memiliki iman. Yakobus menunjukkan bukan hanya oleh keyakinan dalam pikiran, tetapi dalam tindakan nyata, ketika menuruti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Penurutan Abraham kepada Allah sangat kuat atau sangat ekstrim. Kesediaan Abraham keluar dari Ur Kasdim dan melewati banyak tantangan sampai harus mempersembahkan anaknya Ishak, itu menunjukkan imannya. Abraham kehilangan segalanya untuk memenuhi kehendak Allah, Elohim Yahweh. Dari hal ini dilahirkan iman yang sejati, saudara. Jadi penurutan Abraham kepada Allah sangat kuat dan sangat ekstrim. Kesediaan Abraham keluar dari Ur Kasdim, dan melewati banyak tantangan sampai harus mempersembahkan Ishak anaknya, menunjukkan imannya. Abraham kehilangan segalanya, segala sesuatu, saudaraku, untuk memenuhi kehendak Allah, Elohim Yahweh. Abraham harus kehilangan segala sesuatu untuk memenuhi iman yang benar. Saudaraku sekalian,
Kalau orang percaya tidak memiliki langkah hidup seperti Abraham dengan ketaatannya kepada Allah sebagai ekspresi imannya, berarti belum memiliki iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini tidak mudah. Oleh sebab itu orang percaya harus mengerti dengan benar segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Tentu saja pada intinya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus adalah mengenakan hidupnya. Hidup Yesus, mengenakan hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian hidup kita selalu dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Inilah tanggung jawab iman yang harus kita penuhi. Iman menuntut perjuangan dan keteguhan hati. Abraham mempertahankan dan memurnikan imannya sampai menutup mata. Iman bukan sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya atas seseorang oleh penentuan Allah. Iman adalah perjuangan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya serta menyelesaikan pekerjaan Allah. Tentu hal ini harus dijalani melalui perjuangan yang sangat berat. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Yesus, ya ia harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dan melakukannya dengan baik, saudaraku. Dengan memahami apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus, kita baru mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Bapa. Jadi kalau seseorang tidak belajar mengerti apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus guna memahami kehendak Bapa dan rencana Bapa, berarti belum beriman. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk memiliki iman yang sempurna atau penurutan terhadap kehendak Allah. Untuk itu kita tidak boleh takut kehilangan segala sesuatu. Seseorang tidak dapat memiliki iman yang sejati kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Orang kaya dalam Matius 19 gagal memiliki iman yang sejati sebab ia tidak bersedia kehilangan hartanya. Dengan demikian kasih karunia tidak dapat dia miliki. Hanya dengan tindakan ekstrim dalam mentaati Allah, hidup tidak bercacat, tidak bercela, serta bersedia meninggalkan percintaan dunia, kehilangan segala sesuatu baru bisa memiliki iman yang sejati. Memang kehidupan seperti ini menyakitkan, tapi kalau kita berani melangkah, kita baru menjadi anak-anak Allah yang memiliki iman yang sejati. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.